Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina as-salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhi wa ahli baitihi wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam menjalani perjalanan fitrah ruhaniyah untuk menuju taqarrub, mendekat pada Allah dan liqa bertemu padanya, kita telah dihadapkan Allah berbagai persoalan, baik persoalan yang ada kaitannya dengan jasmani yang disebut kebutuhan jasmaniyah atau rumah tangga, juga dihadapkan Allah berupa nikmat rohani yang berupa dimudahkannya jenengan memahami tentang ilmu untuk sebagai bekal ruhaniyahmu itu menghadap Allah, dan dimudahkannya ruhaniyahmu menjalankan zikir sirul asror. Itu semata-mata nikmat yang diberikan Allah secara sempurna, baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, baik kebutuhan jasmani lebih-lebih kebutuhan rohani. Satu hal yang terpenting, tatkala Allah menghadapkan dan memberikan satu kenikmatan yang bersifatkan kebutuhan jasmani, ketahuilah bahwasanya itu semata-mata supaya rohaniyah mau mempergunakan sebagai thariqah, jalan rohaniyah bertemu Allah. Jikalau ini kau lakukan, maka inilah yang disebut Anda menerima nikmat yang sempurna. Jadi kenikmatan yang sempurna itu adalah
di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sudah Anda terima. Sebab di luar sana banyak orang yang hanya memikirkan kenikmatan Ar-Rahman. Justru dengan menikmati Ar-Rahman, banyak di antara mereka di luar sana yang ruhaniyahnya itu terbelenggu dengan nikmat Ar-Rahman. Oleh sebab itu, materi kita pada malam hari ini adalah sempurnanya kenikmatan. Bapak Ibu hadirin kita yang masih diletakkan di dunia berkewajiban untuk menerima nikmat Ar-Rahman juga nikmat Ar-Rahim. Tinggal pertanyaannya, Anda mau nggak menerima Ar-Rahim di tengah-tengah Ar-Rahman? Ternyata survei mengatakan justru banyak manusia hanya mau menerima Ar-Rahman, nikmat yang bersifatkan fisik, nikmat yang bersifatkan duniawiyah. Justru Allah katakan dalam satu surat, barang siapa yang hanya menerima nikmat Ar-Rahman, dia akan terbelenggu di situ. Tatkala sudah terbelenggu, maka ruhaniyah akan mesti lalai dari Allah. Kalau sudah lalai dari Allah, maka apa yang dia terima adalah penyiksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia sudah kelihatan kita disiksa, takut kehilangan ini, kehilangan itu, dan lain sebagainya. Itu pasti, Pak Bu. Itu pasti. Tapi bila mana Anda ini juga ruhaniyah menerima nikmat Ar-Rahim, justru apa yang ada di nikmat tentang nikmat Ar-Rahman itu kawacil. Ketika saat kita tahu nikmat Ar-Rahim. Ar-Rahim kita terima nikmat itu, maka kita akan memberikan satu kesimpulan bahwasanya nikmat Ar-Rahman itu sangatlah kecil. Bahkan nikmat Ar-Rahman suatu saat akan kita tinggalkan. Di situ kita ada rasa takut, rasa khawatir, ditinggal kenikmatan Ar-Rahman, berarti kita belum paham nikmat Ar-Rahim. Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhirati khairu wa abqa. Sudah jelas nikmat Ar-Rahman itu penting, terimalah. Tapi jangan lupa nikmat Ar-Rahim. Jikalau kau hanya menerima nikmat Ar-Rahman, maka kau pasti akan terbelenggu dengannya. Kalau sudah terbelenggu dengannya, kau akan menjadi budaknya nafsu, sehingga yang muncul adalah rasa takut, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya. Tapi jikalau kau terima itu nikmat Ar-Rahim, maka kau tidak akan takut, khawatir, gelisah manakala ditinggalkan nikmat Ar-Rahman. Berkenaan dengan itu, kita akan membahas makalah 84 tentang nikmat lahir dan nikmat batin.
Qala musannifu rahimahullah, mata rozaqaka atau ada wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Suatu saat manakala kau diberikan Allah nikmat secara zahir atau nikmat yang ada kaitannya dengan jasmani, atau kau disempurnakan nikmatnya dengan rohani, fa'lam annahu, maka ketahuilah bahwasanya betul-betul Allah telah menyempurnakan nikmat itu terhadapmu. Tadi sudah saya katakan, nikmat secara batiniah adalah nikmat yang ada kaitannya dengan keimanan. Nikmat yang ada kaitannya dengan keimanan, yang keimanan itu hanyalah terhadap Tuhanmu, yang Tuhanmu itu di setiap saat dan waktu tidak akan pernah meninggalkanmu. Enggak akan. Kau bisa berkedip karena Tuhanmu. Kau bisa melihat karena Tuhan, karena Tuhanmu kau bisa mendengar, berucap, berjalan, apapun yang terjadi pada dirimu itu satu bentuk bahwasanya Tuhanmu telah menyempurnakan nikmat di dalam dirimu manakala hatimu sadar bahwasanya semua itu datangnya dari Tuhanmu. Bahasa Islam disebut Allah Subhanahu. Kalau sudah begitu, apakah pantas kita sebagai makhluk yang lemah, kita sebagai makhluk yang tidak punya daya upaya, kekuatan apapun, lalu ngaku-ngaku apa yang timbul dalam diri kita adalah kita? Ketahuilah bahwasanya itu pengakuan nafsu dalam dirimu yang kau tidak mengerti. Mengapa kau tidak mengerti? Sebab kau tidak mau menerima nikmat yang bersifatkan ar-rahim. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya proses dikatakan jenengan mau menerima nikmat Allah yang bersifatkan ar-rahim adalah faktor pertama adalah ilmu. Alladzina yastami'unal qaula, dan ilmu itu disampaikan oleh Allah. Berhubung kaum manusia, Allah melewatkan lewat manusia. Lewat manusia. Innaka sak temeni kaum Muhammad. Wis Muhammad siapa terserah Anda. Ikulah tahdi, ora bakal bisa aweh hidayah, petunjuk, bimbingan, kefahaman tentang ilmu ini. Man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang dekat padamu, sekalipun orang yang kau cintai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk
apalagi kita yang jauh dari Muhammad. Siapa? Kalau kita bicara Muhammad ibnu Abdullah, berarti istrinya, orang dekat yang dicintai, anak, termasuk sahabat. Gak bisa Muhammad itu. Tergantung kau larinya Muhammad siapa. Innaka sesungguhnya kau. Lah kau siapa? Ikulah tahdi man ahbabtah. Gak bisa kau memberikan petunjuk, memberikan solusi, memberikan bimbingan. Gak bisa. Walakinnallaha, akan tetapi utawi Allah iku yahdi kang bakal bisa aweh petunjuk man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu Allah. Bukan Allah nama lo ya, aku balik bicara. Kalau saya bicara Allah itu bukan nama, bicara zat atau hidup bukan sifat. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah itu sendiri terhadap hamba yang dikehendaki, sekalipun hamba itu nasabnya ke atasnya tukang nyenuk. Tahu tukang nyenuk? Tukang balon. Jombang paham balon. Tukang zina. Sekalipun nasabmu, orang tuamu itu ahli germo. Tahu germo? Pagere agomo. Apa bahasa Indonesia germo itu, Pak? Itu loh. Mucikari lah, mucikari. Trafing apa jenenge? Trafing mana? Jual beli orang itu apa nama? Trafing apa? Ya kui. Tidak harus Anda itu nasabnya ke atas itu ahli ibadah. Allah katakan yahdillahi may yasha, terhadap hamba yang dikehendaki. Tidak kudu harus ke atasmu itu dzurriyyahnya yang baik-baik, nasabnya yang baik-baik miturut umum. Tidak. Itu suka-suka Allah. Siapa tanda-tanda mereka yang masuk dalam yahdillahi may yasha? Adalah orang alladzina yastami'unal qaul. Dialah yang hatinya membuka ketika saat proses ilmu itu disampaikan untuk menerima nikmat Ar-Rahim. Ini. Dan inilah Pak Bu, yang pasti dulu Rasulullah sampaikan, dan inilah yang disebut sebagai dinut tauhid. Ini belum tentu orang yang alim ilmu dohirnya mau menerima, belum tentu Pak. Justru malah mereka yang tidak ngalim ilmu dohirnya itu bisa membuka diri tentang Ar-Rahim. Mengapa demikian? Karena kita yang alim ilmu dohir terbelenggu dengan ilmu kealiman ilmu dohir itu. Karena dengan ilmu dohir itu mudah kita untuk
mendatangkan nikmat Ar-Rahman, nikmat yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Omah gak melok gawe, digawe nih. Mobil gak melok tuku, ditukok nih. Mangan gak melok adang, didangno. Melaku gak melok melaku, digawa nanggone rumah sakit, beto ambulan. Mana yang gak enak? Ya tak? Buah dari ilmu dzahir akan memunculkan satu karomah, dengan karomah itu akan bisa menarik apa yang bersifatkan urusan dunia. Ini nikmat Ar-Rahman. Nikmat Ar-Rahman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada kita yang berpuluhan tahun saya dolim ruhaniyahku pada Allah. Sekarang saya sadar, ternyata selama ini saya tertipu oleh nafsu di dalam diriku sendiri. Diriku sendiri. Akhirnya kami menerima tentang apa yang disampaikan Rasulullah. Pertama. Kedua, siapakah mayyasha? Mereka yang dikehendaki, yang dikersakake Gusti Allah itu siapa tandanya? Wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang selalu dan mau mempraktekkan, mengamalkan dari sebuah ilmu yang didapati atas kefahaman itu di setiap saat dan waktu. Akhirnya disebut tabi'ina sholihin, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau-beliau itu yang garis kesempurnaan terhadap Muhammad, terhadap Rasulullah, itu adalah mereka yang selalu menggunakan waktu demi waktu hanya ruhaniyah berzikir pada Allah. Al-An'am Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kondisi apapun, baik tatkala dia berdiri untuk sholat, berdiri untuk kerja, berdiri untuk macam-macam. Tergantung jenengan maknani berdiri ini apa, macam-macam. Wa qu'udan, ketika saat dia duduk untuk apapun. Wa ala junubihim, dan ketika saat dia berbaring leyeh-leyeh untuk apa? Selalu ruhaniyah dia itu berzikir, sadar apa yang muncul dalam dirinya semata-mata akunya Allah. Ini mereka. Dan ajaran inilah sering saya katakan berabad-abad terkesan ditutup-tutupi. Ya, terkesan. Rasulullah sendiri mohon maaf merasa prihatin dalam melihat keadaan rohaniyah umat. Mengapa sampak dia itu terlena dengan kehidupan dunia Ar-Rahman, sehingga mengapa beliau sebelum wafat pesan yang menurut saya yang termahal adalah, wahai sahabat, kita telah keluar dari
jihad kecil, yaitu jihad perang lawan kafir Quraisy pada saat itu. Entah perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, atau perang-perang yang lainnya. Rasulullah mengatakan ini perang kecil. Kita sudah purna, sudah selesai menjalankan perang ini, tapi di depan kita umatku akan menghadapi satu perang jihad yang besar. Bukan perang itu loh Pak, apa sekarang Palestina ambe Israel, bukan. Tapi yang dimaksud Rasulullah perang jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Hanya persoalan ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah, di jalur dinul haq inilah yang banyak umat tinggalkan. Akhirnya dia selalu terbelenggu, kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Oleh sebab itu tetap Allah menyempurnakan nikmat itu terhadap hambanya. Dikatakan sempurna manakala si hamba itu yattabi'una ahsana, dia mengikuti selalu petunjuk, mengamalkan dengan istiqomah tentang masalah ilmu zikir itu di dalam perilaku sehari-hari. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah Allah katakan sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang memberikan petunjuk tetapi aku, maka jangan sekali-kali kau memelintir. Jangan sekali-kali kau membelokkan dawuh iman ini. Janganlah umat kau giring ke opini untuk beriman terhadap makhluk. Kau harus beri robitoh terhadapku. Hadapkanlah wajahku terhadap wajahmu. Bila perlu fotoku gedekno deke ning imaman ning ngarepmu. Robitolah terhadapku, karena lewat aku kau bisa wusul dateng Gusti Allah. Wisa akhirnya mbulet kaya entute hansip we. Nggak bisa wusul pada Allah, muter ae kaya khimar ngumetno gilingan gandum. Rene makhluk maneh. Nanti cak suluk dek. Nah, suluk nanti nang Gusti Allah cek ne wusul. Nggawa tas isine rokok. Idik. Peludit. Balik maneh nang makhluk. Peludit. Ketahuilah, kula berani ngomong ini, aku termasuk korbannya. Wis, ruha. Kita tidak mau melihat sejarah baginda Ibrahim terkait masalah robito. Coba lihat Nabi Ibrahim bagaimana robitohnya. Kadoana ya Rasulullah Muhammad. Kul katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedue Allah opo asyafaatu jami'an. Syafaat itu milik Allah penuh. Rasulullah dikongen ngomong. Terus dawe Rasulullah ya apa? Lillahi syafa'atu jami'an. Ayo kalian surat apa? Selalu yang kupakai ku hujah yang tertinggi, yaitu Al-Qur'an. Maksud iki digenahno supaya umat ini, makhluk ini biar tidak menyembah makhluk. Gitu loh bos.
Aku yo gak melok urusan, bah kuwi nyembah makhluk banda. Iku lak dudu urusanku. Lah lapo nek dudu urusanmu kok sampai nyocot? Aku gak nyocot, Bos. Aku ngilingno. Gelem gak gelem ya wis. Ngilingno pisan. Jok dibalen-baleni. Dibantah terus, Pak. Tak balen-baleni kowe gak gelem apa maneh gak tak jawab ngoten. Wis gak ketemu solusinya, akhirnya Allah walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum din. Wis nek ngono tak ingkese cocotku cek gak kakean. Kapan itu terjadi? Entenono. Tenono engko lak cocote ilang kok. Bapak Ibu hadirin, Al-Quran itu mungguh umat Islam hujah yang tertinggi. Urusan Anda gak percaya bukan urusan saya, tapi ketahuilah ini ana balagum minkum, sesungguhnya saya itu hanya dijadikan Allah sebagai lintasan tok. Iku mangopen nyun sewu speaker lho. Kalau nggak ada yang halo-halo, speaker nggak akan bunyi. Nggak akan bunyi. Tapi bunyinya speaker jangan harap yang berbunyi iku speaker, Bos. Di belakang speaker itu ada yang bunyi. Lihatlah yang berbunyi itu. Ngantuk cah nek ngene susuwe. Wis ngundang ngaji nek ketika Sherlock kata budali. Wis titik. Masalahnya aku gak mau dijemput, ngono lho. Tak berangkat dhewe ae. Kan penak toh. Kari ninggal, klik mulai kaya sampai magrib lho tak enteni gak metu-metu. Tak ancam langsung di status. Kalau nggak ngasih Sherlock jemputan. Tapi gak tak terus no. Jadi mangkate tak terus no kok cik gak enak. Nek gak gelem jemput gak budal. Bon. Apa maksud Allah memberikan nikmat Ar-Rahim, menyampaikan dinul haq lewat utusannya? Hanya satu alasannya. Dalam ayat Allah katakan supaya manusia besok tidak nuntut, biar ketika saat di hadapan qadhi, hakim yang tertinggi, hakim yang paling adil adalah Allah, dia bersilat lidah. Dulu gak dikasih tahu, nggak bisa. Terus Gus dos pundi orang yang budek itu belas gak kerungu, budek bisu lah ngoten nggih. Bagaimana hukumnya orang yang tuli sama bisu, nggak dengar apapun? Aku tanya, buta enggak? Tidak. Nah, alam ini kan ayat. Ya, alam ini ayat. Mau enggak mendengarkan ayat-ayat Allah lewat alam? Lah, disitulah. Jadi Allah sebetulnya itu sudah menghadapkan Ar-Rahim itu berbagai jalan, berbagai cara, berbagai lini. Itu tidak bisa Tuhan nantinya itu kau dakwa, kau bersilat lidah dari apa yang sudah Allah sampaikan, itu enggak bisa. Allah sampaikan Ar-Rahim lewat utusannya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini sebagai jawaban
ketika besok itu manusia bersilat lidah. Bersilat lidah. Bapak Ibu, yang kedua, mengapa Allah berikan nikmat ar-Rahim di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam misalkan? Semata-mata untuk menolong, memberikan syafaat, hidayah, petunjuk terhadap umat itu bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu. Yang ketiga yang paling mendasar adalah supaya umat manusia ruhaniyah itu murni keesaannya hanya pada Tuhan. Iya, murni. Dengan begitu maka jatuhlah dia di wilayah yang namanya syafaat. Jatuhlah dia di wilayah rahmat Allah. Jatuhlah dia di wilayah pertemuan terhadap Tuhannya. Inilah Bapak Ibu mengapa Allah mendatangkan Ar-Rahim itu semata-mata untuk menyadarkan kita, membebaskan kita dari belenggunya hawa nafsu. Cuman di tengah umat Islam ada kelompok dua. Ada kelompok dolim, yaitu kelompok yang tidak mau menerima bahkan menolak. Yang kedua ada kelompok yang menerima dan selanjutnya dia amalkan itu. Kelompok kedua inilah kelompok minoritas Bapak Ibu. Kelompok yang sedikit sekali. Makanya mengapa bahasa syariat surga iku wombo. Ya, nyun sewu. Terasit tok sak Jawa Timur kurang ombo. Lah pancen kalau sing nggoni. Ya toh? Sing nggoni ku golek kaplingan rokok kabeh. Kebanyakan mangkane ombo. Kula nggih kadang mikir, ombo sak Jawa Timur. Lah nyaponane apa ya? Kadang-kadang kula mikir ngoten nggih. Sing nyapu iki ya apa gak soro ta ngono. Iku bahasa pemikiran. Bapak Ibu hadirin, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un wa qad khashiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh bahagialah bagi orang-orang mukmin saat di dunia itu sudah bertemu Allah. Wa qad khasyira, dan sungguh sengsara bagi orang-orang kadzabu biliqa'illah, mendustakan atas pertemuan tidak kepada Allah, artinya tidak mau bertemu Allah. Wis pikiran cung, pikiran ning dodomu, cung umur nom, umur 30 atau cung umur 80. Tetep tak celuk cung. Ngerti cung? Mboten mateni kalu ya. Ya. Empun dibalik engko diedit diganti ka. Ojo. Ya. Jadi saya katakan cung, banyak anak TK umur 80 tahun. Yes. Pikiran kuning dunya sing mesti ya bongko alias mati. Belum tentu awakmu sugih, belum tentu awakmu dadi wong enak, tapi sing mesti mati. Pikiran estu pikiran. Artine persiapkanlah masa yang kekal setelah kita tinggalkan masa yang sebentar. Ruh, aku gak ngomong jasad, ngomong ruh. Pikirkanlah masa yang kekal setelah kau pindah dari masa yang sebentar.
Walaupun 100 tahun saya katakan sebentar. Itu maksudnya apa? Silahkan kau bekerja siang dan malam, enggak melarang. Silahkan kau mewah atas segala apapun, silahkan, enggak melarang. Tetapi di sela-sela itu ingatlah ruhaniyahmu, terimalah Ar-Rahim ini. Sebab jikalau kau enggak menerima Ar-Rahim, kau pasti akan susah ditinggalkan apa yang menjadi kemewahan di dalam Ar-Rahman. Nanti kau kecewa ditinggalkan itu. Sebab sesungguhnya cintamu terhadap Ar-Rahman yang bersifatkan kenikmatan duniawiyah itu hanya menipumu. Sadarlah kau telah ditipu lewat nafsu di dalam dirimu. Jikalau kau sadar, maka inilah yang kumaksud Anda masuk di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, bahagia bagi Anda ketika saat di dunia sudah bertemu Allah. Sementara yang kedua, sungguh celaka bagi Anda saat di dunia tidak mau untuk bertemu Allah dikarenakan masih kasih sayangnya, masih suka terus-menerus bertemu selain Allah. Oleh sebab itu Muhammad katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau umatku betul-betul ingin bertemu Allah, ikuti aku. Ikuti aku di dunia ini, ikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu untuk dalam pertemuan dijadikan sebagai kekasih. Kau akan dijadikan kekasihnya sebab cintamu diterima oleh Allah. Mengapa sebab cintamu diterima oleh Allah? Karena cintamu terhadap Allah sudah kau lepaskan. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa melepaskan cintanya terhadap selain Allah, dia pasti diterima oleh Allah cintanya sebagai kekasih. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Kerjamu kok ngelamun saja. Pun itu Bapak Ibu, kesimpulannya Allah sudah memberikan kedua nikmat ya, baik jasmani maupun rohani. Barang siapa yang menerima kedua-duanya berarti dia sudah menyempurnakan nikmat Allah. Saya katakan nikmat rohani ada kaitannya dengan iman, yang tadinya kita beriman selain Allah, sekarang hanya beriman pada Allah dalam segala hal aspek apapun yang berperan. Oke, kita masuk sesi tanya jawab atau dialog. Kami persilahkan barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya Gus, Istana Firdaus yang tempatnya ada di atas bukit itu, pintunya selalu ditutup, jarang dibuka. Sedangkan Istana Emas yang tempatnya ada di surga tingkat 7 itu, pintunya selalu dibuka, tidak pernah ditutup. Karena istana tersebut ada yang menempatinya. Yang saya tanyakan ialah, siapakah sebenarnya yang menempati Istana Emas tersebut?
Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah mendatangkan nikmat terhadapmu dan juga rohaniyahmu bisa untuk bertemu Allah di situ, berarti Andalah yang masuk dalam pintu tersebut. Surga Firdaus. Ketika Allah mendatangkan anugerah berbentuk nikmat Ar-Rahman, entah secara dohir dari unsur apa, apakah Anda menjadi maklar tanah, dikasih wewenang terhadap si A, jualkan tanahku ini harga 200 juta, saya menerimanya. Ternyata di situ laku 300 juta. Berarti yang 100 juta Anda. Lah gitu toh. Ketika Anda kulaan, apa kulaan itu? Kulaan barang, apa kulaan barang? Namanya kulaan itu bahasa Indonesianya apa? Mengulak. Beli, ya wis. Ketika Anda beli mobil harga 200 juta, 1 bulan Anda pakai, ada yang menawar 230 juta kau lepas, berarti kau dapat laba 30. Apabila Allah menghadapkan anugerah terhadapmu dan hatimu bisa masuk di dalam anugerah itu bertemu Allah, maka Andalah sebagai penghuni surga Firdaus. Lagi, ketika Anda beli mobil harga 200 juta, terus ditawar orang 100 juta dan kau berikan, berarti Anda rugi. Lu kok bisa? Bisa. Mesinnya dicolong maling akhirnya istimbal pusing-pusing ben dituku wong. Nah ngoten ya. 100 juta berarti Anda rugi 100. Barang siapa tatkala dihadapkan Allah, balak oleh Allah, musibah, dan Anda bisa masuk di situ dan bertemu Allah, maka Andalah sebagai orang yang berhak masuk penghuni surga Firdaus. Apabila suami istrimu kakean cocot dan kau bisa masuk bertemu Allah di situ, Andalah sebagai penghuni surga. Coba jenengan nek diuring-uring garwa sampean guyu wae lah. Engko lak bojo sampean pegel dhewe. Mungkin yo elok guyu. Lah nek sampean diuring-uring sampean melok muring-muring, aku yakin garwa sampean banting gelas, jenengan banting piring. Wis gak mari-mari. Estu. Mas kok gak mulih-mulih to Mas. Jenengan diuring-uring. Kok jenengan guyu wae. Aku yakin pegel-pegel sesuai pegel. Pegel oleh muring-muring mang lho, akhirnya melok guyu. Begitu seterusnya. Senyum itu larang regone, Pak. Senyum larang regone. Tapi nek sampean weneh noto, gak usah sampean dol. Lah iku nyenengno wong liya. Tapi yo ojo goyang-guyu dhewe ning tengah dalan. Kok saking lomane tengah dalan guyu. Jadi Pak, surga Firdaus itu adalah
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang yang bertakwa inilah. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menjaga hatinya, selalu yadkurunallaha, selalu ingat pada Allah. Ingat sing kelem maksud mboten maca nyeluk-nyeluk Gusti Allah nunggah. Allah, bukan itu yang kumaksud ingat. Yang kumaksud ingat, hatimu ingat kalau ini semuanya akunya Allah. Di situ maksudnya ya. Ya, umpama enggak sepenuhnya lah surga Firdaus jenengan oleh emperis surga Firdaus ben gak soro-soro oleh bersih. Sak Jawa Timur ya, Pak. Lah swara mendahno jenengan jerone omah ya piro rek wis matur suwun. Ning donya diwane omah kotaan 8 mungsuh 20 ngene wis alhamdulillah. Iki lho empere tok sak Jawa Timur. Oke, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Akmadi saking Jiken Tulangan. Tulangan. Kula badhe tanglet Gus. Nggih. Gus nate nerangaken dalil man aropa nafsahu waqab aropa robbahu. Niku kula kepengin sumerap jelasane umpami nglampahi niku dos pundi Gus carane? Ngoten nggih. Nggih. Pun matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah bener sih. Qad ngarofa nafsahu. Faqad ngarofa robbahu. Barang siapa yang kenal terhadap dirinya, siapa diri saya ini? Kalau sudah kenal, ya faqad arofa robbahu, dia pasti betul-betul akan kenal pada Tuhannya, betul-betul kenal Tuhannya. Siapa diriku? Bukan jasmani ini bos, ya, bukan jasmani, tapi ruhani. Manusia. Artinya apa? Ayat ini harus dipahamkan lewat dawuh ini kalau nggak salah hadits qudsi, Pak. Iki di Ihya juga ada. Harus berangkat dari la haula wala quwata. Ini harus berangkat dari ini. Nafsahu, diri kita makhluk ini Pak Bu, iku bersifatkan la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk melihat, mendengar, berucap apapun, nggak punya itu. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, bisa menghirup oksigen, nggak punya. Wala quwata, juga kekuatan yang ada unsur di situ tidak ada. Bila mana ada, itu semata-mata illa bil. Artinya apa? Gini. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda makhluk itu adalah patung, maka Anda akan kenal Tuhanmu. Kalau Anda sudah tahu dan beriman bahwasanya keakuan makhluk itu sudah tidak berfungsi, maka muncullah keakuan Allah. Nah, inilah faqad arofa robbah. Kau akan kenal Tuhanmu.
Nah, untuk bisa sampai di situ Bapak Ibu, muaranya, buka pintunya itu dari Sirul Asrar, zikir itu. Mohon maaf, bertanyalah Rasulullah, para utusan terhadap Allah. Ya Allah, bisanya aku bisa kembali kepadamu bagaimana? Bisanya aku sampai padamu, wasilahnya lewat apa? Ini kalau boleh saya keluarkan makalah ini, pertanyaan dari para kekasih Allah itu sebelum menjadi kekasih, dia itu bertanya, ya Allah, lewat apa saya bisa sampai padamu? Dijawab oleh Allah terhadap Nabi Adam, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Wasilahmu untuk sampai bisa terhadapku adalah lewat kalimat. Ini Pak, kalimat ini wong bingung Pak. Kalimat, berbagai penafsiran kalimat ini apa ya? Apakah kalimat itu berbentuk bla bla bla? Bukan. Ternyata dijawab kalimat itu adalah wasilah, lewat kalimat itu adalah zikir. Dikembangkan. Zikir yang dimaksud adalah ingat kesadaran diri bahwasanya kita sesungguhnya makhluk ini adalah patung. Kalau kau sudah mengimani, merasa bahwasanya selain Allah itu adalah patung, maka dengan sendirinya Anda akan muncul satu keimanan, segala-galanya apapun itu datangnya dari keakuannya Allah ini. Ini kalau jenengan itu tanya, apa wasilahnya satu hamba bisa sampai kepada Allah? Prosesnya adalah kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah zikir. Kalau boleh saya katakan, saya jabarkan, kalimat adalah ajaran dinul haq, dan di dalamnya itu ada tuntunan zikir untuk bisa sampai pada Allah. Sebab yang disebut hablum minallah itu tidak ada campur tangan manusia, kecuali hablum minanas. Kalau hablum minanas, habel kabel lho Pak, kabel. Kabel iki sebagai penyambung, cara Quran disebut wasilah. Wasilah. Dalam ayat Allah mewajibkan Anda punya wasilah untuk bisa sampai pada Allah. Golek ana dhewe. Ning Quran Allah mewajibkan Anda mencari wasilah bila mana Anda ingin sampai pada Allah. Ini ada kaitannya dengan hablum minallah. Hablum minallah itu gak katik ngeribon Pak. Misalnya Jack iki sebelum masuk di mixer, tak encepno nang pot. Pot iku engko tak encepno nang nggone jajalan nek isuk muni. Gak iso. Boten saged. Tolong saya kasih masukan. Kita, sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat, enggak, karena memang proses ya. Tolong panjenengan yang sudah puluhan tahun di Thariqah, yang belum mengenal dzikir nafi isbat atau dzikir hakiki sirul asrar, tolong, sekali lagi tolong, robitoh jenengan jangan melihat makhluk. Robitoh sampeyan harus wajhiyah. Ini wajah tuwaj hiya, harus di situ. Kalau tidak, saya juga tidak bisa mengarani kalau Anda bisa wusul, nggak bisa. Estu.
Artinya kau tidak bisa usul kepada Allah karena masih menterkaitkan selain Allah. Oke lah secara syar'i, manakala robitoh kita itu menghadirkan makhluk, tapi ojo makhluke, hidupnya di dalam diri makhluk siapa, Pak? Allah. Inilah baru hablum minallah, langsung tidak ada campur tangan makhluk. Baru ini Anda akan bisa sampai. Bisanya kita langsung hablum minallah, muaranya ada di sirul asal, bos. Dikir di sirul asal, dikir hakiki, dikir yang bila suarin wakalamin walafdin, tanpa suar, tanpa gambar. Jadi ojo nyimpen foto. Foto masih kok gedekno dekeken nangane pawon ae. Engko nek ana tikus liwat cake wedi. Lho, sik melek wonge. Ha, dadi gak sida mudhun nang meja sampean golek iwak. Dadi tikus iki ketok, lho, sik melek wonge. Tikus mesti ngono balik maneh. Gak sida. Kucing arepe bongkar-bongkar ikan ketok. Loh, melek wongnya ada orangnya, lari. Tapi kucing nek cerdas tak wasi kok gak ketep. Kecolong namen. Enggak minimal geden-denan tikus. Ojo dikira pito. Ojo. Sehingga mengapa? Rahasia apa Rasulullah Muhammad gak boleh difoto? Gak boleh digambar. Ayo jajal. Nek wani gambar aja jalan, nek gak didupak. Apa maksudnya? Ayo, nggak ada yang bisa jawab seluruh dunia. Anda karikaturkan wajah beliau, ada yang berani? Ayo, nek berani. Iku jenis nekat sampean. Nggak boleh. Apa maksudnya? Nggak ada yang bisa jawab. Pokoknya gak oleh. Pokoknya gak oleh. Liwis kecilik cak nek pakoke gak ojo ngono jawabane. Kalau boleh saya katakan itu isyarah bahwasannya ketika kau robitoh tidak boleh ke makhluk. Ada jawabannya Al-An'am 79, dilihat. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan wama ana minal musyrikin, aku termasuk bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Letaknya di mana ayat itu? Ini wajah tuwaj, hiya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Itu memang nggak boleh wajah Rasulullah ditampilkan, karena nggak boleh kalau selama masih makhluk, nggak boleh. Malah justru wajihia, wajah Allah. Tambah bingung mana wajah Allah yang bagaimana ya. Yes. Memang kita Pak mantan orang bingung Pak. Nabi Ibrahim juga ya bingung kok waktu itu. Surat Al-An'am 76, 77, 78. Sempat beliau itu mengatakan bintang, bulan, matahari. Sempat dikatakan Tuhan. Tetapi ketika saat sirnanya itu, oh bukan ya. Akhirnya bertemulah yang kebenaran, ini wajah tuwaj. Ya begitu sifate lilladzi fataras samawati wal ard, dialah zat hidup yang maha suci, yang menciptakan, menguasai, menggerakkan alam langit dan alam bumi. Ya alam ruhaniyah dan alam jasmaniyah ini. Penak lah wis kuwi nek wis ngerti Al-Qur'anul Qadim isinya iku penak. Penak melaku sak melaku ya penak. Jawabane wong-wong jawabane atas pertanyaannya orang sak donya iku ngelompok di Al-Qur'anul Qadim. Jadi apa mang pertanyaannya mang? Lali sampai anau. Oh iya. Jadi kita bisa melakukan fungsi daripada qad arafan nafsahu faqad arafa rabbahu,
awalnya itu berangkat dari la haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Al-Qur'an wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kau sekalian. Ya benar, paham, masih area SD ya paham. Tapi wa ma ta'malun lagi, ini yang jarang untuk kita bahas. Yang jarang dibahas di tengah umum. Wa ma dan apapun ta'maluna kang agawi sira kabeh. Semua apa yang terjadi padamu, yang muncul dari dirimu itu semata-mata dari Allah. Ini bisa kita terima dalam hati manakala sudah ada dalam hatimu mengenal dzikir sirul asrar. Baru disitulah yang mengangkat pemahaman dan melakukan dan duduk di satu dawuh qad arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Akhirnya ditarik kesimpulan iya kita makhluk iku patung. Lah obahe Gusti Allah. Wujude Allah dimajasno nak nggone roh, sehingga wong sing gak ono roh ya gak iso ngomong, gak iso melek, gak iso krungu. Ditawani sego pecel ya meneng. Wong matekni kok. Cak sego pecel iki lho pangan dhisik nek arepe berangkat ya gak luwe. Ya gak diterima iku. Meneng adus ya didusi, salat ya disolati, kubur ya kuburne. Ya wis. Lah sadurunge sebelum kita sampai di wilayah itu di posisi masa seperti itu, ya dadi ya kuwi laku mati sak jerone urip. Ya laku kholwat, dengan laku kholwat itulah nanti akan mematikan keakuanmu, baru muncul keakuan Allah. Oke, ada lagi? Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, ketika kita sudah mencapai musyahadah dan di situ kita menyampaikan dinul haq kepada orang lain, apakah nafsu masih terlibat di dalamnya? Mohon pencerahannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruhaniyah itu belum sampai pada maksum, yaitu musyahadatul baqa, maka nafsu itu pasti selalu mengintai kita. Ketika saat ruhaniyah ini belum disestempel Allah secara legalitas di musyahadatul baqa, artinya maksum, maka kita masih belum aman terkait hawa nafsu. Artinya suatu saat nafsu itu bisa jadi masuk terhadap jagati ruh kita dan wayasudduna an sabilillah, dan juga wayastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Apa? Menghalang-halangi kita dari jalan menuju dan bertemu terhadap Allah. Dan juga mengalihkan, mencoba dia mengalihkan ruhaniyah kita untuk beriman selain Allah. Itu kalau belum di titik musyahadatul baqa
alias maksum. Pertanyaan kedua, apakah berdosa seseorang manakala belum sampai musyahadatul baqa, artinya dia masih di fana dan kamil, dia terus ditarik oleh nafsu dan mengikuti nafsu dan lalai pada Allah, apakah dia tergolong orang yang salah? Itu pertanyaan. Jawabannya adalah tidak. Alasannya apa? Sebetulnya dia itu pinginnya setiap detik itu selalu musyahadah. Lah gitu toh. Tetapi Allah memproses si hamba ini untuk menguatkan iman tauhidnya di maksum. Berbagai macam yang dihadapkan ini sehingga dia itu terjungkal. Kejungkalnya dia lantas Allah tidak membiarkan. Dia akan ditarik kembali untuk kemusyahadah. Lah, kesalahan jatuhnya dia itu tidak termasuk golongan yang menyalahi aturan. Ndak. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah tetap mengampuni karena dia olehnya jatuh, tidak ada unsur kesengajaan. Dia inginnya terus bersama Allah di musyahadah. Kalau boleh saya katakan, kok ojo gopo, tak encep no dhisik awakmu ya. Rasakno nikmatono. Nanti tak pindah lagi. Manut aku penak. Nggih manut mawon. Dijatuhno nggih matur suwun, diangkat ya matur suwun. Iya. Disitulah. Jadi jawabannya masih Pak, ya. Manakala ruhaniyah kita belum ditaruh Allah di musyahadatul baqa alias di maksum. Iya. Sekalipun kita sudah menyampaikan terhadap orang dekat kita, anak dan istri, atau saudara-saudara kita, bahkan umat sekalipun. Manakala di situ Allah belum meletakkan ruhaniyahmu di maksum, suatu saat dijatuhkan Allah. Dijatuhkan Allah. Nggih. Ada lagi? Ya, dah. Satu kali lagi ya. Keripik gedang godol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Pak Ditangget, dalam tafakur nggih ngapunten. Saya itu ada suara, tapi dalam zikir itu pun boten-boten izin, tidak ada kalam. Tapi yang keluar itu adalah aku itu ya energi. Yang keluar? Aku iki energi, aku iki ya urip. Iya. Nah itu maksudnya terus pundi Gus? Penjabarannya. Apunten. Okay. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak daripada wahyu Allah adalah la ilaha illa ana. Ana. Nafsu maknanya adalah diri. Diri berarti ingsun. Ingsun bahasa Arab ana. Ngaten nggih? Ruhaniyah manusia terbagi menjadi dua. Ada diri ana makhluk. Ada diri ana khalik. Niki.
yang disebut nafsu yang selalu mengajak lalai pada Allah adalah ketika saat akunya hamba di dalam hati jenengan mendominasi. Inilah nafsu sebetulnya itu. Dalam hati kita ngaku-ngaku kita anak ingsun atas kemakhlukan yang nyapo-nyapo. Kalau di luar diri kita berarti anaknya si A, si B, si C yang melakukan. Jadi makhluknya. 1, 2, ada ruhaniyah manusia itu keakuan, keanaan, kedirian makhluk itu sudah tidak ada. Kalau saya tulis berarti kholik, sang pencipta, yang panjenengan dawuhake mang energi lah. Ana keakuanku, aku Allah lah. Sama. Jadi itulah berarti sudah di titik musyahadah. Inilah di titik ahad esa di situ. Sehingga ditampilkan Allah dalam surat Toha ayat 14 atau di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 terkait anak ini, atau di surat Al-Anfal mungkin ada di situ. Intinya inilah wahyu yang terakhir yang harus diterima oleh seluruh utusan Allah, yang utusan Allah itu notabene adalah dinul haq. Harus menyampaikan hal ini walau karihal musyrikun, walaupun dibenci seluruh umat, tetap utusan Allah, para rasul wajib menyampaikan hal itu. Wajib. Ini wahyu yang terakhir yang harus diterima oleh wahyu, intinya wahyu yang harus diterima oleh seluruh utusan Allah untuk disampaikan terhadap umat dengan harapan fa'budun, supaya umat itu betul-betul nyembahnya itu hanya pada yang ahad. Paham ya? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.